Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Attila Raka Adrian Lubis, NIM 22030841, kelas Tab B. Saya akan menjelaskan cara penginstalan serta cara pengoperasian dari Mendeley dan EndNote. Berikut step-stepnya. Pertama, saya akan menginstal Mendeley terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan melakukan penginstalan software EndNote. Untuk software EndNote sendiri, saya mendapatkannya secara crack melalui website getintopc.com. Setelah EndNote berhasil install, copy file di dalam folder crack ke tempat kita menginstal EndNote. Di sini saya menginstal EndNote pada local disk C, program file x86. Setelah file berhasil di-copy, maka penginstalan EndNote telah selesai dan EndNote telah bisa digunakan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan dari EndNote. Apabila ada pop-up untuk mengupdate seperti ini, jangan update program EndNote ini karena akan menghilangkan patch dari getintopc-nya. Di sini terdapat dua pilihan, open an existing library atau create a new library. Untuk step dokumen, kita harus membuat sebuah library baru agar dokumen tersebut tidak tercecer daftar pustakanya. Di sini, saya akan membuat folder tersebut dengan nama test EndNote. Setelah berhasil, maka akan terbuka folder library test EndNote seperti ini. Selanjutnya, saya telah menyiapkan bahan Word yang bernama test Mendeley EndNote. Ini sebagai bahan yang akan saya sitasi. Agar bisa mensitasi jurnal secara otomatis dengan EndNote, kawan-kawan yang pertama harus pergi dulu ke web tempat kawan-kawan mengambil jurnal. Seperti ini contohnya di Google Scholar. Saya akan mengambil jurnal karakter fisik, kimia, dan sifat organoleptik tipe beras merah berdasarkan warna pengeringan. Kemudian kawan-kawan bisa klik kutip atau dalam bahasa Inggris itu cite. Kemudian kawan-kawan klik tombol EndNote. Maka akan terdownload satu file dengan extension .env seperti ini. Kemudian kawan-kawan tinggal double klik di scholar.env-nya, maka akan otomatis terimport ke dalam folder EndNote yang telah kawan buat tadi. Baik di EndNote maupun Mendeley, kawan-kawan bisa menambahkan jurnal yang kawan pakai dalam bentuk PDF ke dalam library kawan-kawan. Jadi apabila kawan-kawan ingin mencari jurnal dalam bentuk PDF yang secara cepat, bisa diakses melalui EndNote. Dalam hal ini saya menggunakan contoh jurnal, tetapi tidak sama dengan author yang saya pakai. Ini hanya contoh. Jadi kawan-kawan bisa langsung buka melalui aplikasi EndNote. Tinggal klik open dan akan terbuka jurnalnya melalui aplikasi EndNote seperti ini. Tentu ini sangat memudahkan kita agar jurnal-jurnal dan sitasi yang kita pakai tidak tercecer. Untuk melakukan sitasi secara otomatis, kawan-kawan bisa klik ribbon EndNote di sini, kemudian klik insert citation, dan tuliskan nama author dari jurnal yang kawan-kawan ingin kutip. Seperti di sini, Indriani. Kemudian klik insert. Maka, jurnal dan daftar pustakanya akan otomatis muncul. Kawan-kawan juga bisa mengatur style sesuai dengan format atau keinginan kawan-kawan. Seperti di sini saya akan menggunakan style A47
kemudian kita insert lagi jurnalnya, klik insert, maka akan muncul dengan format APA7, daftar pustaka, dan catatan kakinya. Nah, di EndNote sendiri ada dua cara. Yang cara kedua itu kawan-kawan bisa blok dari jurnal yang ingin disitasi, kemudian balik ke Word, klik insert citation, pilih yang opsi kedua, insert selected citation. Maka akan muncul jurnal yang kawan-kawan telah blok tadi. Cara ini akan lebih mudah menurut saya, karena kawan-kawan tidak perlu repot untuk mengingat nama dari autor jurnal yang ingin kawan-kawan kutip. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan cara penggunaan Mendeley. Kawan-kawan bisa klik register apabila kawan-kawan belum mempunyai akun. Tapi saya di sini sudah memiliki akun, jadi saya tidak perlu register kembali. Kemudian, apabila ada perintah update, kawan-kawan bisa update. Karena ini merupakan software resmi, jadi tidak akan ada pengaruh bila di-update dan tetap bisa digunakan. Kemudian, di sini kita bisa download citation plugin for Microsoft Word agar Mendeley ini bisa dibuka di dalam Microsoft Word langsung. Seperti ini. Nah, kemudian klik finish dan kawan-kawan bisa masuk kembali ke dalam akun kawan-kawan. Untuk mensitasi jurnal secara otomatis, kawan-kawan bisa tinggal kembali ke tempat kawan-kawan mengambil jurnal. Saya akan menggunakan contoh jurnal yang tadi saya mengambil dari Google Scholar, yaitu jurnal karakter fisik, kimia, dan sifat organoleptik tepung beras merah. Kemudian, kawan-kawan bisa klik kutip. Apabila kawan-kawan menggunakan EndNote, maka kita download tombol EndNote seperti tadi. Tetapi karena kita sedang menggunakan Mendeley, maka kita klik yang Refman. Maka akan otomatis terdownload file dengan extension .trace. Nah, seperti ini, scholar.trace. Kawan-kawan tinggal balik ke Mendeley, kemudian add file, cari file .trace tadi. Nah, maka jurnal yang kawan-kawan download tadi sudah terimport ke dalam Mendeley-nya. Untuk mensitasi secara otomatis, kawan-kawan bisa klik insert citation, kemudian tuliskan nama autornya, kemudian klik OK. Maka catatan kaki dengan format APA7 akan muncul secara otomatis. Dan untuk daftar pustaka, kawan-kawan bisa klik insert bibliografi, dan daftar pustakanya akan muncul. Berikut adalah cara penggunaan dari Mendeley. Baik EndNote dan Mendeley sama-sama memiliki fungsi yang sama dan memiliki kinerja yang sama-sama ringan, dan juga sangat-sangat bagus untuk kawan-kawan yang sedang mengerjakan tugas, apalagi tugas akhir seperti skripsi. Dan cara penggunaan Mendeley dan EndNote juga mirip-mirip, tidak ada yang berbeda signifikan. Jadi baik EndNote maupun Mendeley sangat dianjurkan untuk dipakai agar kawan-kawan bisa lebih gampang dalam mencari jurnal-jurnal yang kawan pakai dan tidak ribet tercecer-cecer filenya di penyimpanan laptop kawan-kawan. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan mengenai cara instalasi dan cara penggunaan EndNote serta Mendeley. Mohon maaf bila ada yang kurang, lebih dan maafnya saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.